Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat bertemu di kelas penulisan naskah drama. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Filipus Nugroho Wibowo. Saya yang ditugasi oleh jurusan untuk mengampu mata kuliah penulisan naskah drama. Nah, seandainya ke depan ada materi perkuliahan yang perlu ditanyakan, didiskusikan, bisa menghubungi saya di nomor WA berikut atau boleh melalui email. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk memulai perkuliahan pada hari ini? Sebagai awalan, untuk menggambarkan seperti apa kelas penulisan ini, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana kelas ini, juga aturan main atau yang sering disebut dengan kontrak perkuliahan. Sesuai dengan namanya, kelas penulisan naskah drama. Kelas ini tentunya berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ranah penulisan, khususnya naskah drama. Nah, setelah mengikuti kelas ini hingga selesai, kalian diharapkan memahami tentang bagaimana langkah-langkah menulis naskah drama dari awal sekali ide muncul, kemudian proses penulisan, hingga akhirnya menjadi naskah final atau yang sering disebut dengan final draft. Nah, setelah mengikuti kelas ini, kalian diharapkan bisa menulis naskah drama. Nah, pada kelas ini, kita akan sering berjumpa dengan kata-kata yang ikonik dengan penulisan naskah, seperti ide, penokohan, alur, konflik, struktur naskah drama, setting atau latar, dan juga masih banyak yang lainnya, bisa kalian baca. Nah, jadi untuk kalian yang sudah sering berkecimpung di dunia penulisan, tentunya sudah akrab dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang goal untuk kelas ini. Kira-kira apa goal dari kelas penulisan naskah ini? Ada yang tahu? Atau ada yang ingin menebak? Kira-kira apa goal dari kelas penulisan naskah ini? Apa tujuan dari kelas penulisan naskah ini? Goal bisa diartikan tujuan kelas kita. Mau kemana sih kelas kita ini tujuannya? Oke, goal dari kelas penulisan naskah drama adalah kalian akan membuat naskah drama dengan durasi 30 menit. Oke ya, saya ulangi sekali lagi. Goal dari kelas ini adalah kalian akan membuat naskah drama dengan durasi 30 menit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara pembuktian bahwa naskah yang kita buat sudah memiliki durasi 30 menit? Ada yang tahu dengan apa? Ya, betul. Dengan dramatic reading ya. Seperti yang sudah saya tuliskan di slide bagian bawah. Oke, dengan dramatic reading atau membacakan naskah yang kalian buat, kalian akan lebih terukur dalam menghitung durasi, meskipun tidak absolut 100% ya. Ini akan lebih akurat daripada kalian menggunakan feeling ataupun ilmu kira-kira. Nah, karena teater adalah kerja kolektif, maka minta bantuanlah kepada kawan-kawan kalian untuk membacakan naskah ini, kemudian rekam suaranya, cukup dengan handphone sudah cukup. Nah, rekaman audio dramatic reading ini nanti akan dikumpulkan sebagai lampiran naskah yang kalian buat. Jadi saya ulangi untuk goal kelas kita. Yang pertama tadi kalian membuat naskah dengan durasi 30 menit. Yang kedua kalian memberikan lampiran audio dramatic reading. Dan yang ketiga yang penting adalah kumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jika kalian mengumpulkan tugas melebihi waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf saya tidak menerima tugas kalian lagi. Oke, fix ya. Nah, berbicara tentang dramatic reading, sebetulnya dramatic reading ini sering digunakan untuk menguji kualitas naskah sebelum naskah ini menjadi final draft. Ketika naskah dibaca, kita akan tahu apakah naskah ini sudah baik atau masih butuh perbaikan. Semisal ketika dibaca, kita merasa temponya masih terlalu lambat, atau mungkin alurnya masih membingungkan, atau mungkin jangan-jangan karakternya masih belum kelihatan. Nah, dengan dramatic reading ini,
kita bisa memperbaiki apa yang kita rasa kurang dalam naskah kita. Nah, dalam perkembangannya, drama reading ini yang tadi saya sebutkan berfungsi untuk mengukur kualitas naskah drama, untuk melihat seberapa jauh durasi. Sekarang sudah menjadi genre pementasan tersendiri ya. Kalau kita lihat IDRF, Indonesia Drama Reading Festival, itu setiap tahun mengadakan pementasan drama reading untuk memperkenalkan naskah-naskah lakon yang baru. Oke, kita kembali ke kelas sekarang. Pertanyaan kemudian, kenapa naskahnya pendek dengan durasi 30 menit? Ada yang bisa menjawab? Nah, di era milenial seperti ini, dengan adanya teknologi virtual, begitu mudahnya kita melintasi ruang dan waktu tanpa batas. Hal inilah yang kemudian perlu kita respon dengan bijak. Dengan durasi yang pendek, karya naskah yang kita buat selain bisa dipentaskan di panggung konvensional, karya ini juga bisa dipublish di jagat virtual seperti YouTube, atau bisa juga dipentaskan secara virtual dengan durasi yang terbatas. Nah, bagi kalian, generasi kalian ini tentunya sudah akrab sekali dengan YouTube. Kalian bisa menggunakan YouTube dengan bijak, dengan mengupload karya-karya kalian di jagat virtual. Nah, jadi dengan durasi yang pendek, kita akan lebih mudah dan fleksibel apabila akan dipentaskan di online atau dipublish pada media virtual. Meskipun naskahnya pendek, bukan berarti bisa membuat naskah seadanya, tapi tetap mempertimbangkan kualitas dan kaidah naskah-naskah drama. Nah, selain itu, naskah drama yang kalian buat harapannya tidak berhenti di kelas. Syukur-syukur bisa dipentaskan, dan yang terpenting juga adalah bisa diikutkan di berbagai festival penulisan naskah yang ada di Indonesia. Berikut ini ada beberapa festival penulisan naskah yang skupnya nasional maupun lokal ya. Ini bisa menjadi tempat apresiasi tugas-tugas kalian. Atau kalian yang mungkin tertarik ingin mengikutkan naskah kalian di FLS2N, itu ada tangkai lomba penulisan naskah drama. Nah, yang cukup menggembirakan adalah 1 tahun yang lalu ada seorang mahasiswa jurusan teater, sekarang sudah alumni, memberikan info kepada saya bahwa ia baru saja memenangkan juara kedua lomba penulisan naskah Dewan Kesenian Jawa Timur. Yang membahagiakan bagi saya adalah ternyata naskah itu lahir dari kelas penulisan naskah drama ini. Jadi harapan saya ke depan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Naskah kalian tidak hanya berhenti di kelas, bisa dipentaskan dan bisa diikutkan dalam festival. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang buku yang akan kita pakai dalam kelas kita. Oke, kita bisa cermati bersama, ada beberapa buku yang saya pakai. Yang pertama saya tuliskan bukunya Legos Egri. Ini adalah buku babon penulisan, The Art of Dramatic Writing. Juga ada beberapa buku yang lain, saya coba cari buku-buku yang lumayan baru, termasuk ada handout penulisan juga. Nah, kalian juga bisa menggunakan buku-buku untuk melengkapi buku-buku yang sudah saya sampaikan. Di sini sudah saya lampirkan juga ada buku referensi yang lain, ada kumpulan naskah. Yang pertama ini ada 10 lakon Indonesia. Ini adalah kumpulan dari pemenang lomba lakon pada tahun 2017. Kemudian berikutnya ada 100 Drapen Putu Wijaya, 100 drama pendeknya Putu Wijaya. Ini sangat bisa menginspirasi kalian ketika kalian akan mengerjakan tugas dengan membuat drama pendek. Kemudian ada juga kumpulan naskahnya Afrizal. Nah, goal sudah, buku referensi sudah. Sekarang kita akan membicarakan tentang rencana pembelajaran. Nah, sebelum ke rencana pembelajaran, berkaitan dengan metode pengajaran yang akan kita lakukan di kelas penulisan naskah drama ini, ada 3. Yang pertama adalah daring seperti ini, online. Yang kedua nanti kita akan ada penugasan. Teman-teman mungkin akan terjun ke lapangan ataupun mencari data. Kemudian yang ketiga, nanti kita mungkin akan, jika memungkinkan kita akan ada tatap muka. Mungkin teman-teman akan konsultasi tugas, tapi kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, berikut rencana pembelajaran. Kita bisa cermati bersama. Ada 16 pertemuan.
Pada pertengahan semester, pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Ya, jadi setiap pertemuan teman-teman bisa cek, bisa lihat ada beberapa materi yang saya sampaikan. Kemudian yang teman-teman perlu perhatikan juga itu pada pertemuan ke-12 sampai ke-16 kita akan bahas tentang first draft, format naskah. Nah, teman-teman setelah itu kemudian sudah bisa melakukan penulisan secara langsung. Jadi kita bisa konsultasi tentang naskah yang sudah kalian buat supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Ya.